Jejak perjuangan Mus'ab bin Umair, pemuda yang lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia terlahir dalam keluarga terpandang dari keturunan Quraisy. Dialah Mus'ab bin Umair bin Hashim yang kehidupannya sungguh dalam kenikmatan yang luar biasa. Ia terkenal dengan pemuda tampan serta rapi penampilannya. Ibunya amat memanjakannya. Mulai bangun tidur sampai kebutuhan hidup lainnya selalu tersedia untuk kesayangannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapih rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain Mus'ab bin Umair." Hadis riwayat Hakim. Namun sayang, kenikmatan dan kasih sayang itu hilang ketika hidayah Islam menghampiri Mus'ab. Ibunya marah besar. Ia sangat murka dengan keputusan Mus'ab masuk Islam. Hal ini terjadi saat kaum jahiliyah pada masa itu tengah akrab dengan berhala, minuman khamr, penggemar pesta dan nyanyian. Allah sendiri yang menghadirkan panggilan Islam ke dalam hati pemuda ini. Ia mendatangi Rasulullah di rumah Al-Arqam untuk menyatakan keimanannya. Mus'ab terus menyembunyikan keislamannya untuk menghindari intimidasi dari kaum Quraisy. Dalam kondisi ini, dia istiqomah menghadiri majelis Rasulullah untuk menggali ilmu Islam lebih dalam. Hingga suatu hari Rasulullah mengutusnya untuk berdakwah di Madinah. Hari-hari pedih dirasakan saat Utsmani bin Thalhah melihat Mus'ab tengah beribadah kepada Allah, lalu melaporkan hal itu pada ibundanya. Sampai-sampai ibunda Mus'ab mengancamnya bahwa ia tidak akan makan dan minum jika dirinya tidak kembali pada agama nenek moyang mereka dahulu. Karena kekuatan imannya, Mus'ab tetap bertahan dengan keislamannya, sekalipun ibunda tercinta yang menyuruhnya untuk meninggalkan Islam. Hingga pada akhirnya Mus'ab ditangkap dan dikurung oleh keluarganya. Lebih dari itu, Mus'ab juga disiksa oleh ibundanya yang dahulu amat mencintainya. Hari demi hari, tubuh Mus'ab semakin kurus dan warna kulitnya berubah akibat siksaan fisik. Namun semua itu tidak membuat imannya goyah dan ia tetap teguh. Peran Mus'ab dalam Islam sangat dipuji oleh Rasulullah karena kedalaman ilmunya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Hingga beberapa tokoh Madinah turut masuk Islam karena peran dakwah Mus'ab bin Umair. Hingga suatu hari pada perang Uhud, Mus'ab berperan sebagai pemegang bendera Islam. Lalu datang penunggang kuda dari pasukan musyrik bernama Ibnu Kumayyah Al-Laitsi, mengira Mus'ab adalah Rasulullah. Dengan tangkas ia menebas tangan kanan Mus'ab hingga terputus. Bendera yang semula di tangan kanan ia lempar ke tangan kirinya. Lalu musuh itu datang kembali dengan menebas tangan kirinya. Tak menyerah, Mus'ab menegap erat bendera pasukan itu di dadanya dan tidak membiarkannya jatuh. Seraya ia membaca ayat yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Tidak berhenti di situ. Anak panah terus menghantamnya hingga ia roboh dan terjatuhlah bendera tersebut. Kemudian ia mati dalam keadaan syahid. Setelah syahidnya Mus'ab, Rasulullah menyerahkan bendera pasukan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Selepas kepergian Mus'ab, Rasulullah mendoakan jenazahnya dengan memujinya semasa hidup. Bahkan dulu, ia sangat rapi dalam pakaiannya. Kini hanya sehelai kain burdah yang menutupi jasadnya. Andai kain itu ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua kakinya. Sebaliknya, bila tertutup kedua kakinya, maka terbukalah kepalanya. Hingga Rasulullah bersabda, tutupkanlah kebagian kepalanya, dan kakinya tutupilah dengan rumput.
Ibkir. Sungguh, perjuangan yang sangat memilukan. Namun sedikit pun tiada penyesalan dari diri Mus'ab dalam ujian hidupnya membela Islam. Bagaimana tidak? Surga telah tersedia untuknya sebagai balasan untuk perjuangan syahidnya dalam membela agama Allah. Masya Allah. Dear sahabat inspirator hijrah, seberapapun cinta kita pada orang tua, tidak halal bagi kita mengikuti perintahnya jika hal itu menentang Allah dan Rasulnya. Lihatlah Mus'ab yang rela disiksa oleh ibunda tersayang demi menyelamatkan keimanan dan hatinya. Semoga kita mampu menggenggam Islam dan memperjuangkannya sampai akhir kehidupan, hingga kita layak bersama dengan pejuang di surganya nanti. Amin, Allahumma amin.